Yang mengancam itu siapa? Ya para pelaku. Emang ada ancaman pembunuhan pada Baradae? Yang mengungkap peristiwa Duren 3 itu Richard. Jaksa yang ada di pengadilan itu dalam kondisi tertekan ketika membacakan tuntutan. Seperti itu? Ya itu hal yang sama-sama bisa dilihat oleh pemirsa di TV. Apa ada disparitas antara mereka secara fungsional sebagai jaksa penuntut umum di persidangan yang merasakan kemanfaatan dari keterangan Richard dengan mereka yang ada di Menara Gading, pejabat struktural ya, yang menentukan isi jumlah tuntutan. Ini ada intervensi nih sehingga keluar angka 12 itu. Disesuaikan supaya sesuai dengan arahan dari pimpinan tersebut. Saya tanya, ini jujur-jujuran ya? Posisinya Richard adalah posisi orang di pihak jaksa. Kemarin saya dengar kalau nggak salah Jampidum ya, bilang Richard itu nggak layak jadi JC. Di pejabat tertentu di Kejaksaan Agung, memang ada yang sejak awal seperti tidak meyakini atau tidak sepaham. Ya saya nggak perlu sebut namanya lah. Ya, saya merasa memang ada sesuatu yang tidak bisa mereka tolak kan. Kalau itu arahan dari pimpinan, bagaimana menolak? Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Berseberangan dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Kemarin 5 terdakwa sudah mendapat tuntutan dari jaksa. Ada yang 8 tahun, ada yang seumur hidup, dan yang paling kontroversial dan ramai diperbincangkan adalah tuntutan terhadap Barada Eliezer, yaitu sampai 12 tahun. Padahal Baradae adalah justice kolaborator yang tentunya harus mendapat tuntutan yang lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Bagaimana LPSK menyikapi kasus ini? Bersama saya saat ini sudah ada Wakil Ketua LPSK, Bung Edwin Partogi. Apa kabar, Bung? Kabar baik. Bang, Ya. ini lagi rame nih kasus tuntutan terhadap Baradae ya. Ya. Yang harus abang akui ini menjadi dalam tanda kutip tanggung jawab LPSK karena dia adalah justice kolaborator yang diberikan oleh LPSK. Ya. Tapi sebelum masuk ke tema diskusi itu, saya ingin tahu dulu, mungkin masyarakat juga hanya dengar LPSK, justice kolaborator dan istilah-istilah yang lain, tapi sebenarnya fungsi, tugas dan kewenangan LPSK itu apa? Oke, saya coba singkat dengan pertama tahun 2001 itu ada TAP MPR tentang pemberantasan korupsi dan KKN ya, korupsi dan nepotisme segala macam itu, yang kemudian dalam TAP MPR itu salah satunya merekomendasikan dibentuknya lembaga perlindungan saksi korban. Nah, berlanjut kemudian tahun 2006 terbentuk Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban. Di awalnya concernnya memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pada perkara korupsi, termasuk juga saksi atau korban pada perkara pelanggaran HAM berat. Karena kita baru masuk dari masa reformasi 98. Termasuk terorisme ya? Iya, tapi sebelumnya itu belum masuk terorisme di situ. Nah, dalam perjalanannya karena undang-undang itu dianggap kurang memadai, masih kurang maksimal, ada perubahan di Undang-Undang 31 2014. Nah, kalau tugas fungsi LPSK yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan korban ya dalam proses peradilan pidana. Jadi hanya proses peradilan pidana, tidak perdata, tidak tata usaha negara. Iya. Ya. Memang tadi saya bilang di awal dimaksudkan hanya untuk melindungi saksi korban korupsi dan pelanggaran HAM berat, tapi dalam perjalanannya kemudian di Undang-Undang 31 itu diperluas, disebutkan secara definitif beberapa tindak pidana. Ya. Jadi supaya para korban, para saksi, pelapor
ahli, termasuk saksi pelaku yang bekerjasama atau yang tersebut dengan justice collaborator itu merasa aman ya, dalam memberikan keterangan di persidangan, itu LPSK dibentuk gitu. Nah, undang-undang memberikan beberapa tindak pidana tertentu yang disebutkan secara definitif tadi saya sampaikan, ada terorisme, pelanggaran HAM berat, kemudian korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual, penganiayaan yang berat, ya, narkotika, tetapi juga disebutkan dalam undang-undang dan tindak pidana lainnya yang menyebabkan posisi saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya. Gitu. Jadi tugas LPSK memang untuk mendukung proses peradilan pidana agar para saksi dan korbannya itu bisa lebih berani, ya, bisa berani menyampaikan keterangan, membuat terang, mengungkap perkara. Yang mengancam itu siapa? Yang mengancam itu pihak-pihak yang tidak menghendaki keterangan mereka. Ya. Ya para pelaku atau siapapun dari pihak pelaku. Ya. Yang membuat proses penyidikan atau penyelesaian kasus tidak terbuka gitu ya? Bukan hanya di soal proses penyidikan tidak terbuka, tetapi juga ancaman itu kadang membuat orang tidak sampai membuat laporan polisi. Oh. Ya kan? Jadi kalau ada perkara, ada peristiwa kejahatan, ya takut dilaporkan ke polisi, sebelum dilaporkan ke polisi diancam dulu korbannya, diancam dulu saksinya. Gitu. Nah, syarat-syarat orang yang mendapatkan perlindungan dari LPSK itu apa? Sudah ada di dalam undang-undang itu disebutkan beberapa syaratnya. Pertama, bahwa dia memiliki sifat penting keterangan. Jadi memiliki sifat penting keterangan itu artinya keterangan dia berguna untuk mengungkap suatu perkara. Ya, memiliki tingkat ancaman. Jadi ada suatu ancaman yang dihadapinya. Ya. Jadi memang soal ancaman ini ada gradasinya. Dari ancaman yang paling tinggi soal mengancam keselamatan jiwa sampai juga dengan gangguan upaya supaya si korban saksinya tidak mau bekerja sama kepada aparat hukum atau menjadi takut atau dicoba takut-takuti ya, untuk tidak memberikan keterangan gitu. Kemudian kita juga periksa soal kondisi medis psikologis seperti apa kalau ada dari perbuatan pidana tersebut korbannya mengalami luka, mengalami trauma. Ya. Yang lain yang kita periksa adalah latar belakang si korban atau si pemohon. Si pemohon ini siapa? Gitu. Ya. Dia pernah nggak melakukan kejahatan sebelumnya? Ya tidak juga menjadi kemudian karena pernah melakukan kejahatan kemudian tidak bisa dilindungi, tidak. Tapi untuk kita mengetahui siapa orang yang mau kita lindungi ini. Gitu. Jadi syaratnya itu juga sudah disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Karena kan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu ada dua yang minta status justice kolaborator ya. Ada Putri Candrawati dan Brigadir Baradae. Nah, yang satu kan ditolak, yang satu diterima. Yang ditolak apa alasannya? Oh iya. Jadi Baradae dan Ibu PC ketika mengajukan permohonan itu bukan sebagai justice kolaborator, tetapi dia sebagai terlindung pada umumnya aja biasa. Posisinya kalau Ibu PC ketika itu kan mengklaim sebagai korban perbuatan asusila. Kalau Baradae sebagai korban dari percobaan pembunuhan. Gitu. Emang ada ancaman pembunuhan pada Baradae? Bukan. Di setting skenario pertama. Oh, skenario pertama. Skenario pertama itu kan peristiwa Duren 3 ketika diumumkan di tanggal 11 Juli, itu kan ada dua peristiwa saja. Ada dua LP saja lapor polisi. Satu LP tentang perbuatan asusila yang terduga korbannya Ibu PC dan terduga pelakunya Joshua. Satu, kemudian peristiwa tembak menembak dalam rumusannya adalah percobaan pembunuhan, terduga pelakunya Joshua, terduga korbannya Baradae. Nah, jadi pada waktu itu kan belum terungkap. Jadi pada waktu itu masih posisi yang belum mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Gitu. Nah kalau untuk syarat dan apa itu justice collaborator itu hal yang berbeda tadi yang saya sebutkan. Ya. Jadi di luar soal saksi, korban, pelapor, dan ahli, itu justice collaborator punya syarat sendiri. Gitu. Jadi memang kalau justice collaborator dia memang pelaku tindak pidana. Beda dengan yang tadi
si saksi, korban, pelapor atau ahli itu kan bukan pelaku. Gitu. Tapi kalau justice collaborator atau saksi, dia memang pelaku dari perbuatan tindak pidana yang kemudian bisa dilindungi oleh LPSK. Gitu. Jadi itu alasan kenapa Bu PC nggak diterima dan Baradae diterima sebagai justice collaborator. Dua-duanya nggak diterima. Oh, nggak diterima. Dua-duanya nggak diterima karena dua-duanya kita tolak karena kasus itu tidak ada. Ya, ketika kita melakukan investigasi pendalaman terhadap permohonan itu, kita mendapatkan pengetahuan bahwa dua kasus itu nggak ada. Kasus perbuatan asusila nggak ada, kasus tembak menembaknya nggak ada. Gitu. Setelah itu kan ada penetapan tersangka kepada Richard, ya, penetapan tersangka kepada Richard yang kemudian di tanggal 6 Agustus itu Richard buat pengakuan. Setelah itu pengacara datang ke LPSK mengajukan permohonan yang untuk justice collaborator. Nah, baru diterima. Gitu. Bung, Ya. ini ada kasus lain yang ingin saya tanyakan Ya. terkait ini, tapi yang saya tahu datang ke LPSK juga. Kasus narkoba yang melibatkan Teddy Irjen Minahasa. Teddy Minahasa, kemudian Ya. ada mantan Kapolres Bukit Tinggi yang datang Ya. ke sini, AKBP Dodi. Ya, Itu dia ditolak karena apa? karena dia bukan pengungkapnya. Ya, karena dia bukan pengungkapnya. Itu membedakan dengan posisi Baradae. Ya. Ketika kasus Duren 3, sebelum adanya pengakuan dari Richard, itu belum ada titik terang. Yang mengungkap peristiwa Duren 3 itu Richard. Gitu loh. Tetapi pada perkara Teddy Minahasa, itu pengungkap perkaranya bukan tiga orang yang menjadi rekanan dari Teddy itu, satu Kapolres, kemudian anak buahnya Kapolres dan satu perempuan temannya Teddy Minahasa, bukan mereka, gitu loh. Jadi posisi mereka bukan pengungkap perkara, gitu loh. Mereka memang mengetahui peran Teddy Minahasa, ya. Mereka mengetahui peran Teddy Minahasa, tapi mereka bukan pengungkap perkara. Kan perkaranya dimulai dari di bawah, malah ada pengedaran narkotika, kemudian ditangkap, kemudian ada anggota Polsek Kalibaru yang ditangkap, ya kan, kemudian masuk ke Linda, ya, ada namanya Linda salah satunya, kemudian menyebutlah nama Teddy Minahasa, gitu. Jadi pengungkapnya bukan tiga orang itu. Itulah kenapa ditolak untuk permohonan justice collaboratornya, karena mereka bukan pengungkap perkaranya. Oke. Nah, kalau nggak kelas balik, Ya, kasus apa yang menonjol yang pernah si terdakwanya minta perlindungan ke LPSK atau saksinya, yang akhirnya di pengadilan dapat hukuman yang sesuai dengan harapan LPSK? ya ada beberapa, tapi kan di beberapa kasus sebelumnya itu memang tidak menarik perhatian publik, ya, dan tidak ada Bukan kasus spektakuler lah kayak kasus Sambo ini gitu ya? Iya, sekalipun kasusnya besar, tapi nggak banyak dramanya, ya, sehingga kedalaman soal perlindungan kita terhadap justice collaboratornya itu nggak terungkap, gitu loh. Ada kasus narkotika, ada kasus pembunuhan, ada kasus korupsi yang kita juga tangani, kita berikan JC, kalau kita singkat JC di sini. Nah, malah pada kasus pembunuhan, ya, orang itu sempat dijadikan tersangka, gitu. Ketika kepolisian minta supaya LPSK melindungi dia, dan kemudian dalam perlindungan kita, dan kemudian dia punya cerita malah yang baru yang belum dia ungkap ke kepolisian, ya ternyata peran dia dalam kasus pembunuhannya itu nggak signifikan, tapi informasinya yang berharga. Itu malah statusnya sebagai tersangka kemudian dieliminasi. Gitu loh. Nah, ini jujur nih, Ya. Bung Edwin. Ya, Ketika kemarin Baradae dapat tuntutan 12 tahun, itu gimana reaksi LPSK? Kaget? Atau seperti apa gitu? Atau ini jaksa nih
nggak konsisten nih gitu dengan apa yang kita harapkan gitu. Sebenarnya kami sudah mendengar, sudah ada pengetahuan kami tentang itu sehari sebelumnya. Ya. Oh, sehari sebelum tuntutan dibacakan. Iya, jadi suara-suara itu sudah nyampe. Tapi kemudian memang ya kami mempersiapkan diri aja untuk mendengar hal yang mengejutkan itu langsung di persidangan. Ya sebelumnya itu tentu kami nggak menyangka bahwa angkanya di 12, ya kan? Nggak menyangka. Ya, jadi prediksi kita soal berapa tuntutannya Richard itu hampir sama lah dengan pandangan beberapa ahli ya. Karena kami dalam posisi lembaga nggak Di range berapa tuh? menyampaikan dalam ruang publik ya jadi enak kan. Tapi dengan pandangan beberapa ahli itu hampir sama lah. Bahwa dengan posisi Richard sebagai JC, ya mungkin dia akan dituntut sekian, nah gitu. Ya itu sama bersama. Ya. Kami dikagetkan aja dengan situasi ketika di satu hari sebelum tuntutan, ketika kami dengar 12 itu. Ya. Jadi kami sudah dengar itu. Lalu ya, reaksinya? Ya tentu tidak sesuai ekspektasi, ya. Jadi ada situasi di mana bagaimana para JPU itu merasa terbantu dalam membuktikan dakwaannya dengan peran dari Richard, ya itu seperti tidak ada timbal baliknya. Pembacaan tuntutan yang disampaikan. Ya. Itu juga yang membuat kita mungkin melihat bagaimana berat hatinya jaksa ya ketika membacakan itu. Sekalipun netizen ada yang bilang drama. Ya. Tapi kami yang berinteraksi juga dengan JPU di persidangan, ya kami tahu suasana batin mereka. Ya, kami tahu posisi mereka seperti apa selama proses itu. Gitu loh. Jaksa yang ada di pengadilan itu dalam kondisi tertekan ketika membacakan tuntutan. Seperti itu. Ya itu hal yang sama-sama bisa dilihat oleh pemirsa di TV. Tapi tadi Bung Edwin mengatakan mereka seperti berat, seperti itu. Ya memang kan bisa kita lihat. Kalau Kang Dede lihat lagi, perhatikan di bagian akhir ketika mau mencapai pada soal tuntutan itu kan memang berat mereka membacakan itu. Sampai temannya tuh yang sampingnya juga mencoba menguatkan dengan memegang bahunya. Gitu. Ya. Nah, karena itu yang ada disparitas ya antara mereka secara fungsional sebagai jaksa penuntut umum di persidangan yang merasakan kemanfaatan tadi dari keterangan Richard dengan mereka yang ada di Menara Gading, pejabat struktural ya, yang menentukan isi jumlah tuntutan. Jadi tidak salah kalau ada anggapan atau persepsi ini ada intervensi nih sehingga keluar angka 12 itu. Saya nggak tahu apakah tepat penggunaan kata intervensi. Ya, karena saya tidak punya maksud untuk bahwa ini ada something wrong atau tidak. Tetapi begini, Kang Dede, yang tadi saya sampaikan bahwa antara mereka yang menjadi jaksa penuntut umum di persidangan, ketika membuat rencana tuntutan terentut, ya, termasuk juga jumlah di pidananya berapa, itu bukan sepenuhnya ada di kuasa JPU-nya. Gitu loh. Karena mereka report juga ke atasannya. Iya, itu kuasanya di pejabat strukturalnya. Itu mengisi berapa. Ya termasuk juga desainnya juga mungkin nggak sepenuhnya di JPU-nya. Desain tuntutan itu juga bisa di pejabat strukturalnya. Arahnya begini. Ya. Dari arahan itulah yang kemudian mereka mencoba disesuaikan supaya sesuai dengan arahan dari pimpinan tersebut. Begitu.
Bung, di luar Sambo, Ya, 3 terdakwa lain kan dituntut 8 tahun. ya, Kalau saya tanya, ini jujur-jujuran ya, Bung Edwin, layaknya Baradae ini itu dapat di bawahnya 3 orang ini yang 8 tahun atau berapa? ya kalau itu harusnya begitu. Harusnya Baradae dibawa ke 3 orang itu. Kenapa saya bilang harusnya? Saya bilang harusnya itu bukan kata saya, tapi kata undang-undang. Jadi hal tentang reward, tentang penghargaan buat justice collaborator itu sudah dirumuskan dalam undang-undang. Ya, bahwa dia mendapatkan keringanan penjatuhan pidana. Yang apa yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana itu, yang dimaksud dengan penjatuhan pidana itu bahwa dia nanti dipidana dengan pidana percobaan. Kalau nggak pidana percobaan, apalagi pidana bersyarat khusus. Kalau nggak itu apalagi? Atau dipidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dipidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Gitu loh. Kalau ada yang 8, Baradae 12, kan nggak paling ringan. Nah itu bukan bahasa saya, itu bahasa undang-undangnya begitu memang. Gitu. Walaupun itu pemidanaan adalah putusan hakim, tetapi kan diawali oleh tuntutan. Ya. Ya sementara kan sebenarnya posisinya Richard adalah posisi orang di pihak jaksa. Ya. Di pihak jaksa dapat dikatakan bahwa jaksa mendakwa 5 orang, di luar Richard 4 orang. Ya. Mendakwa Kuat, Ricky, PC, dan Sambo. Ya. Siapa yang memperkuat dakwaan ini? Salah satunya Richard. Bagaimana coba saksi yang lain? Bagaimana dengan keterangan terdakwa yang lain? Berbelit-belit ya? Berbelit-belit, apalagi berbohong katanya. Ada nggak itu disampaikan oleh hakim kepada Richard? Ada nggak jaksa komplain kepada Richard? Nggak ada. Artinya Richard orang yang ada di posisi jaksa. Richard membantu jaksa membuktikan dakwaannya, ya. Sekalipun bukan hanya Richard sebagai alat bukti, dia kan salah satu alat bukti sebagai keterangan saksi ya. Tapi bukan hanya Richard. Tapi Richard ada di posisi jaksa untuk membuktikan dakwaan jaksa. Setelah dakwaan itu berpindah menjadi tuntutan, ya, kok nggak nyambung? Tapi sebagai terdakwa, sebagai eksekutor, Ya, Richard layak kan dapat hukuman, dapat hukum pidana kan? iya. Jadi gini, Kang Dede. Kita nggak bilang bahwa Richard itu tidak berdosa. Kita nggak bilang Richard itu tidak bersalah. Richard itu memang pelaku. Iya. Richard itu memang eksekutor. Kalau Richard dipidana, ya boleh aja, silakan aja. Memang bisa dipidana. Ya, perbuatan itu harus dipidana, gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti kita bilang bahwa Richard nggak bersalah, bahwa Richard harus bebas, nggak pernah. Ya, gitu loh. Bahwa dari perbuatannya Richard itu ya harus dipidana, gitu loh. Tetapi dalam konteks JC itu yang diberikan penghargaan itu karena perannya. Jadi bukan mempertimbangkan soal pemidanaan tadi, soal keringanan penjatuhan pidana tadi, bukan mempertimbangkan soal penerapan pasal, misalnya 340, kualitas perbuatan, misalnya eksekutor, bukan itu. Bukan itu lagi, gitu loh. Kalau kita ngomongnya soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan, itu tanpa JC pun dia begitu. Tapi karena ada JC, undang-undang sudah bilang penghargaannya keringanan penjatuhan pidana, gitu loh. Nah, tapi Bung, kemarin saya dengar, kalau nggak salah Jampidum ya, bilang Richard itu nggak layak jadi JC, karena dia eksekutor, gitu. Itu gimana tuh? Ya, coba dibaca lagi aja undang-undang LPSK ya. Jadi gini, di pasal 28 ayat 2 itu khusus tentang syarat justice collaborator. Ya. Di pasal 28 ayat 2 huruf A itu mengatur tentang bahwa saksi pelaku pada tindak tertentu berdasarkan keputusan LPSK itu bisa dijadikan justice collaborator. Ya. Nah, tindak pidana tertentunya apa? Dirujuknya pasal 5 ayat 2.
di Undang-Undang 31 2014. Di pasal 5 ayat 2 itu kita lihat kemudian penjelasannya, tindak pidana tertentu apa saja. Itu disebutkan. Pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, pencucian uang, narkotika psikotropika, perdagangan orang, kekerasan seksual, penyiksaan, penganiayaan berat, ya, dan nih yang terakhir Kang, dan tindak pidana lainnya. Oh, Yang pembunuhan menyebabkan- berencana itu masuk ke kategori 10 tadi. Iya, dan tindak pidana lainnya yang menyebabkan posisi saksi dan korban terancam keselamatan jiwanya. Gitu loh. Jadi bacanya harus tuntas itu. Gitu loh. Gitu. Jadi yang kalau Richard itu eksekutor, Ya, dia layak tetap sebagai JC ya. ada satu yang tidak bisa kalau dia tidak terpenuhi. Itu satunya bahwa yang tidak boleh, tidak bisa jadi justice collaborator itu adalah pelaku utama. Jadi dalam bahasa undang-undang salah satu syaratnya bukan pelaku utama. Gitu loh. Bung, jujur ya, Ya, saya melihat ini ada persoalan komunikasi antara LPSK dengan kejaksaan kalau seperti ini. Ini bagaimana waktu itu mengkomunikasikan kepada jaksa, kepada Kejaksaan Agung, ketika LPSK menetapkan Richard sebagai JC. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena kok ujungnya sekarang dia tidak dihargai sebagai JC malah gitu. Jadi dulu komunikasinya kayak apa? ya di pejabat tertentu di Kejaksaan Agung memang ada yang sejak awal seperti tidak meyakini atau tidak sepaham lah tentang Baradae sebagai justice collaborator. Dari awal. Ya, dari sejak perkara ini dilimpahkan ke Siapa itu? kejaksaan. Jampidum. Ya, saya nggak perlu sebut namanya lah. Tapi kan yang paling tinggi dalam kasus ini Jampidum kan? Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Jabat teknisnya kan? Iya, saya nggak perlu sebut. Begitu. Jadi kalau kemudian ada tuntutan yang kemarin seperti itu, ya masih ada rangkaiannya. Masih ada rangkaiannya. Sekalipun tadi saya sampaikan, situasi JPU yang di lapangan itu berbeda sekali. Gitu. Ya. Ya artinya kami sudah punya sama-sama kesepahaman bahwa memang Richard adalah justice collaborator. Ya. Ya. Nah, ketika komunikasi, kalau dengan tadi nyebut ada pejabat ya, level tinggi ternyata tidak setuju Richard jadi JC. Nah, dengan teman-teman yang jadi jaksa penuntut umum Ya. di pengadilan, kasus ini, gimana LPSK komunikasinya? Lancar, enak? Enak, bagus. Bagus. Gak ada hambatan. Gitu loh. Yang itulah yang membuat, menurut Bung Edwin tadi, mereka seperti ada beban. Iya. Karena akhirnya tuntutan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan gitu. Iya. Iya. Ya itu dugaan saya. Ya. Ya dugaan saya seperti itu karena saya tidak berprasangka buruk dengan mereka. Ya, dengan para JPU itu. Ya, saya merasa memang ada sesuatu yang tidak bisa mereka tolak kan. Kalau itu arahan dari pimpinan, bagaimana menolak? Ya. Gitu. Tapi ada yang ngomong nggak terus terang ke Bung Edwin? Sorry ya, bro, gua nggak bisa nuntut lebih ringan dari 12 karena dari atas nih ada yang order harus 12 gitu. Nanti tunggu waktunya lah. Nggak ada atau ada? Ya ada, tapi saya nggak perlu, nggak bisa, saya nggak ingin memperkeruh suasana dulu saat ini. Nah, oke, Bung. Ya. Setelah sekarang tuntutan sudah keluar 12 tahun buat Richard. Ya. Nah, padahal dia JC. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh LPSK? Ya, LPSK ini kan tidak masuk sepenuhnya dalam perkara pidananya ya. Kan ketika penyidikan polisi, penuntutan jaksa, yang memvonis hakim. Ya. Kami kan di bagian untuk melindungi para saksi atau korbannya atau termasuk justice collaboratornya ya. Kita
tentu sudah dari sejak awal kita udah berkomunikasi juga bukan hanya dengan jaksa, tapi juga dengan pihak pengadilan. Ya. Richard ini kan pada akhirnya dinyatakan justice collaborator atau bukan itu bukan oleh jaksa, bukan oleh LPSK, tetapi oleh vonis hakim. Nanti pada vonis hakim itu hakim mempertimbangkan nggak atau menyatakan nggak menerima atau tidak dia menjadi justice collaborator, gitu loh. Jadi itu bagian akhirnya akan kita tahu apakah Richard sebagai justice collaborator atau tidak itu di dalam vonis hakim. Ya, di ujung lah ya nanti karena hakim yang memutus. Nah, tetapi sebelum sampai ke vonis hakim itu ada prosesnya. Ada prosesnya di LPSK untuk menentukan itu, ya menyatakan seorang JC, kemudian merekomendasikan JC-nya, ya. Termasuk juga ada penanganan khusus. Penanganan khusus itu dari proses penyidikan sampai dengan persidangan. Ya. Misalnya kalau dari penyidikan, pemisahan penahanan, dia ditahan terpisah. Dia tahan hanya dalam satu sel hanya Richard, gitu. Sekarang begitu ya? Begitu, ya. Pemisahan penahanan, termasuk diberikan oleh LPSK perlindungan fisik. Artinya LPSK berada paling dekat dengan Richard di dalam rutan. Jadi orang LPSK juga masuk rutan, di dalam rutan dan posisi paling dekat dengan Richard, gitu. Kemudian penanganan khusus tadi pemisahan berkasnya tidak digabung, gitu. Jadi berkasnya dipisah. Kemudian dia bisa memberikan keterangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lainnya. Kan kita bisa lihat ketika di Pengadilan Jakarta Selatan, dia tidak digabungkan dengan terdakwa lainnya. Ada sesi di mana dia di lantai berapa dengan online, ya. Sementara yang lain gabung di ruang utamanya itu. Nah, di dalam konteks penanganan khusus ini juga diakomodir oleh pengadilan. Kami mendapatkan LPSK mendapatkan tempat khusus di pengadilan. Ya. Kami mendapatkan keluasaan di pengadilan. Untuk Richard di dalam ruang tahanan, kami punya tempat khususnya. Untuk Richard di dalam tahanan di rutan di pengadilan. Gitu loh. Jadi penanganan khususnya juga sudah diberikan oleh pengadilan, gitu. Tapi penetapan statusnya belum, gitu. Kami berada yang paling dekat dengan Richard ketika persidangan. Kalau Kang Deden lihat ketika misalnya pembacaan tuntutan itu, yang kemudian mak-mak pada histeris, ya, itu kan LPSK ada di dalam pagar, gitu. Padahal dalam pagar itu kan ruang yang steril, ya kan? Itu kan hanya ada jaksa, hakim, terdakwa, pengacara kan di dalam pagar itu kan, gitu. Tapi LPSK dari situ, gitu. Ya. Kami dalam soal ini tentu kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kami kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memfasilitasi itu, ya. Maksud saya, tapi bahwa penanganan khusus itu walaupun penetapan statusnya belum, tapi sudah diberikan, sudah diakui, gitu. Jadi sekarang setelah tuntutan keluar kemarin, 12 tahun itu, pernah nggak Bung Edwin atau teman-teman di LPSK komunikasi sama Richard? Gimana reaksi Richard? Kecewa, marah, atau nyesal jadi JC? Kalau nyesal jadi JC enggak. Sebenarnya kan bukan soal status JC buat Richard. Kalau buat Richard pribadi, menurut saya dalam posisi dia merasa kebohongan itu membebani, gitu loh, membuat dia nggak nyaman. Dan setelah dia sekarang ngomong terus terang apa adanya, ya dia lebih lepas di plong. Lebih lepas. Iya. Meski tuntutan yang dia dapatkan ternyata berat, gitu ya. Bahwa tuntutan itu memberikan pukulan secara psikis, iya. Ya. Orang yang 12 tahun pasti kan terguncang juga kan. Iya, gitu. Tapi maksud saya buat posisi Richard secara pribadi dalam pandangan saya bukan soal JC itu tidak JC-nya. Ya. Richard ini merasa ingin plong bebas aja dengan mengungkapkan yang sebenarnya terjadi seperti apa. Iya, terus terang lah gitu ya. Iya. Tidak ada yang ditutupi. Tapi tentu tuntutan itu membuat dia terpukul,
tapi tidak membuat dia kecewa menjadi JC. Saya begitu. Bung, sekarang kan tuntutan sudah keluar. Ya, LPSK kecewa, ada banyak kalangan juga yang kecewa, ada banyak pengamat hukum, pakar juga yang mengatakan ini tidak sesuai. Ada juga yang menyatakan wajar, ini kan biasa. Nah, saya ingin nanya, LPSK itu sudah komunikasi belum dengan kejaksaan setelah tuntutan ini? Misalnya, ada kasus kan, ketika jaksa menyampaikan tuntutan, kemudian direvisi oleh atasannya. Sudah ada komunikasi belum supaya tuntutan ini dalam sidang berikutnya direvisi? Komunikasi kami ada intens ketika di persidangan ya, termasuk sebelum pembacaan atau pemeriksaan terdakwa itu di awal bulan Desember itu sudah ada permintaan dari pihak kejaksaan mana rekomendasi LPSK untuk Baradae sebagai justice collaborator. Itu sudah di jauh hari dimintakan oleh pihak jaksa dengan alasan bahwa mereka sedang menyiapkan rentut. Rencana tuntutan. Ya, padahal dalam posisi LPSK sebenarnya tahapannya belum masuk untuk menyampaikan rekomendasi. Karena kita belum mendengar keterangan Richard ketika pemeriksaan sebagai terdakwa. Gitu loh. Tapi karena sudah diminta oleh jaksa, karena mereka sampaikan sedang menyiapkan rentut, ya kita berikan. Gitu loh. Tapi setelah pemeriksaan terdakwa Richard dilakukan juga kami sampaikan lagi ulang surat kami kepada kejaksaan ya tentang pemberian penghargaan kepada Richard. Kami sampaikan dasar-dasar hukumnya, kami sampaikan alasannya, gitu loh. Jadi yang saya sampaikan ke Kang Dede juga sudah kami sampaikan secara tertulis Kepada pihak kejaksaan. kejaksaan, gitu loh. Ya, Bung, kalau kita lihat naskah dakwaan, ya, kemudian pertimbangan tuntutan kemarin, ya. itu ada kejanggalan nggak? Di situ kan kelihatannya Richard ya tidak akan dituntut seberat itu. Benar nggak dugaan saya? Ya, saya belum Artinya mendalam. ada ketidaksesuaian antara Ya. dakwaan, pertimbangan tuntutan dengan tuntutan yang keluar. Ya. Tuntutannya lebih tajam dibanding dakwaannya. Saya belum mendalami itu, saya belum pelajari itu. Ya. Hanya saja kesan itu juga saya dapatkan ya setidaknya dari komentar-komentar para ahli ya, yang menyampaikan pandangan terhadap tuntutan itu seperti itu, seperti Kang Dede sampaikan. Tapi secara spesifik, secara khusus saya belum membandingkan, membaca antara bagaimana konstruksi dakwaan dan tuntutan itu. Tapi di sisi lain juga kan dakwaan itu cuma pembuka saja, belum masuk ke pemeriksaan. Sementara tuntutan itu sudah akumulasi dari proses pemeriksaan alat-alat bukti. Ya, kalau kemudian dianggap bahwa tuntutannya lebih tajam dibanding dakwaannya, Dibandingkan pertimbangan tuntutannya, ya, ya mungkin secara umum tidak ada pertimbangan posisi Richard sebagai justice collaborator. Gitu. Jadi mungkin ada situasi yang mendua ya, antara menerima rekomendasi LPSK dan menolaknya. Jalan tengahnya mungkin jalan tengahnya tetap tajam tapi tetap mengakomodir rekomendasi. berarti sekarang ibaratnya bola kan di tangan hakim ya, Iya. Bung. Jadi kita sekarang menunggu tuntutan hakim seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir saya nih, apa harapan Bung Edwin kepada majelis hakim? Apakah yakin pertimbangan-pertimbangan tadi, posisi JC tadi untuk Richard akan jadi bahan pertimbangan? Iya, sekaligus penjawab tadi yang tanyakan Kang Dede soal revisi tuntutan. Ya.
Eh, kita sama-sama menyaksikan bagaimana reaksi pengunjung sidang ketika tuntutan itu dibacakan, ya. Sampai kemudian hakim berusaha untuk menenangkan dan menghentikan itu persidangan. Ya. Reaksi pengunjung sidang yang sebenarnya sebagian besarnya saya yakin tidak punya hubungan Keluarga. darah, keluarga, pertemanan, apapun dengan Richard. Ini juga suatu yang unik ya. Itu mereka seperti marah, kesal, ya kan, kecewa. Kenapa tuntutannya setinggi itu? Ya. Tapi reaksi yang sama gampang kita jumpai dalam sosial media, ya kan? Gitu. Itu gampang kita jumpai. Bahkan yang paling ekstrim yang dalam beberapa jam yang lalu jadi pemberitaan, website kejaksaan, ya kan, diserang habis-habisan, pakai ada yang di hack segala macam, ya, gitu. Iya, betul. Ya. Itu kan menunjukkan ada jarak, ya. Ada jarak antara keinginan ekspektasi publik dengan tuntutan jaksa. Itu yang kami bilang bahwa mungkin saja rasa keadilan masyarakat itu belum menjadi pertimbangan gitu, dari tuntutan itu, ya. Belum lagi kalau jaksa penuntut umum itu kan mewakili kepentingan korban, ya. Korbannya Joshua, almarhum Joshua. Nah, keluarga Joshua sudah memaafkan Barada Richard, gitu loh. Ya, walaupun itu juga masuk dalam pertimbangan, gitu loh. Ya. Oh iya, itu poin-poin yang meringankan. Poin yang meringankan, dari sudah Richard pertimbangan. ketika Gitu. dibacakan tuntutan kemarin. Iya. Ya. Tetapi juga yang kemudian hilang dari ekspektasi publik kan bahwa apa yang Richard ungkap ini, penasaran masyarakat tuh terpuaskan, gitu loh. Oh begitu toh. Ya, mereka nggak percaya semua dengan ya secara umum, baik hakim, jaksa nggak percaya dengan orang-orang dekat Sambo, ya kan, gitu loh. Yang ART-nya loh segala macam itu kan, tapi tidak ada yang tidak percaya sama Richard, secara gitu loh. Ya. Jadi ada rasa keadilan publik yang sepertinya dilanggar, gitu, atau tidak dipertimbangkan, ya, bahwa kita itu secara universal mengakui jujur itu sesuatu yang baik, gitu loh. Iya. Ya, nggak di Indonesia, nggak di Cina, nggak di Korea atau Soviet, sama saja. Jujur itu suatu hal yang baik, gitu loh. Ketika nilai kejujuran itu yang ditampilkan oleh Richard tidak mendapatkan apresiasi yang memadai, ya itu orang seperti ya kemudian protes, gitu loh. Itu yang menurut saya, yang menurut kami patut dipertimbangkan, ya, tuntutan itu direvisi karena ada itu, ada pertimbangan yang belum cukup, ya mempertimbangkan soal rasa keadilan masyarakat, gitu loh. Nah, tentu hakim dalam posisi yang akan mempertimbangkan tuntutan JPU, mendengarkan pledoi dari pengacara, ya, dan hakim masih punya cukup waktu untuk memberikan pertimbangan yang cukup bahwa keputusan terbaik buat Richard yang adil itu seperti apa. Buat Richard, buat Sambo, buat PC, buat Kuat dan Ricky juga. Ricky Rijal. Ya, saya dan kita menurut saya tetap harus berharap, ya, berharap bahwa kejujuran itu ada harganya, ya. Dan akan dihargai oleh majelis hakim. Dihargai oleh majelis hakim. Jadi kejujuran itu kalau kata Ibnu Hajar itu terangnya itu melebihi berlian, gitu loh. Ya, jadi begitu nilainya kejujuran itu dimuliakannya, ya, dalam konteks filosofisnya, gitu loh. Jadi kita berharap bersama bahwa hakim masih bisa
menempatkan posisi kejujuran itu sebagai nilai yang sama-sama kita yakini secara universal, suatu hal yang baik dan patut mendapat apresiasi. Oke, Bung Edwin. Ya. Iya, harapan kita semoga majelis hakim Ya. dapat memutus seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Begitu ya? Ya. Sama harapan kita. Ya. Dan insya Allah harapan masyarakat juga. Ya, Oke, Bung Edwin. Terima kasih atas Terima kasih, kesempatannya. Edwin. Good people, tadi bincang-bincang saya dengan Bung Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Tentu kita semua sepakat, kita berharap kasus ini akan berujung dengan rasa keadilan yang didapatkan oleh semua pihak. Dan kita berharap itu dari majelis hakim yang akan memutus nasib kelima terdakwa nanti, termasuk nasib Richard yang kemarin dituntut dalam tanda kutip agak kontroversial selama 12 tahun. Terima kasih, salam.